Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang equation. Nah, apa itu equation? Equation pada Microsoft Word itu memiliki beberapa fungsi. Nah, salah satunya itu proses pembuatan rumus kimia, matematika, biologi, fisika, dan lain-lain yang berfungsi untuk pembuatan persamaan linear, akar, serta pangkat, kuadrat, dan lain-lain. Nah, dalam pembuatan equation ini perlu beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, hal yang perlu diperhatikan pertama itu pola. Nah, kenapa pola? Karena pola merupakan konsep dari pembuatan rumus yang akan dibuat pada Microsoft Word. Gitu. Yang kedua yang perlu kita ketahui adalah simbol. Nah, simbol itu merupakan huruf nomor atau tanda yang mewakilkan suatu bilangan, contoh seperti pi dan lain-lainnya. Untuk membuka menu equation, cukup membuka menu insert. Nah, pada menu insert ini kita akan menemukan equation di sudut habis. Nah, disitulah proses pembuatan equation itu terjadi. Nah, jadi di insert itu kita masuk ke menu equation sampel 1. Kita akan menggunakan sampel pada menu insert ini di equation. Nah, itu ada tanda panah ke bawah dan ada tanda langsung di equation. Kalau kita gunakan yang langsung, maka dia akan mengetik sebuah box tanpa adanya tulisan apa-apa. Jadi disitulah kita harus mengetahui polanya dulu. Jadi kalian cukup mengonsepnya polanya seperti apa, baru bisa kalian tulis di Microsoft Word tersebut. Itu bisa juga kita gunakan yang ada pada menu insert. Sebagai contoh hari ini itu seperti ini contohnya. Nah, pada menu ini kita sudah mendapatkan sebuah rumus equation pembuatan 1. Nah, pada menu equation ini kita sudah mengetahui, oh ini polanya. Jadi kalau seperti ini pola, kita tidak perlu banyak menulis sama dengan, nah, pi, kita perlu pi, lalu kita masuk ke pihak desainnya. Nah, di desain inilah kita akan mendapatkan beberapa simbol. Nah, ini simbol, dan kita harus mencari di mana sih lokasi pi berada. Nah, rupanya di sinilah pi itu berada. Kita pi. Nah, di R kuadrat, untuk R kuadrat kita harus memasukkan fungsi baru. Nah, yaitu bentuk di script. Nah, di script itu kita dapat 2 buah kotak.
kita tulis R, dan di ininya kita buat angka 2. Itulah sampel pertama pembuatan rumus tersebut. Nah, pada sampel kedua kita akan mengambil sampel pada equation juga ya, bioterma, binomial theorem. Nah, ini bentuk contohnya. Nah, bagaimana sih proses pembuatannya? Pembuatan 2. Cukup masuk ke insert, kita buat equation. Nah, kita mengetahui sebuah pola di sini. Pola di sini yaitu dalam kurung ada pangkat di atasnya, berarti kita harus mengambil di bagian sini. Script juga. Ini untuk pola pertama sama dengan, lalu kita harus mengetahui sigma. Sigma ada pada Largo operation. Sigma yang bentuknya seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan pola kedua, nah pada menu ini kita butuh pola selanjutnya. Apa sih pola selanjutnya? Kurung dengan bilangan N dan K di atas bawah. Nah, pada pola ini kita bisa melihat di sini. Kita lihat apakah ada pola yang di sini. Temukan ke bawah, rupanya dia memiliki pola di sini. Cast and start. Kita masukkan pola yang di sini. Setelah itu kita akan masukkan pola kedua. Pola kedua ada pola di script yang ini. Nah, pola ketiganya juga script juga. Nah, di sini. Sehingga di sini bisa kita buat rumusnya X tambah A tutup kurung. Di sini pangkatnya N, di sini pangkatnya N, di sini pangkat di bawahnya ada K sama dengan 0. Ini N, ini K, ini X, ini huruf K, ini huruf A, ini N kurang K. Maka inilah equation yang kedua. Nah, kita masuk ke sampel ketiga. Sampel ketiga kita juga akan mengambil di sini. Untuk pola yang seperti ini. Nah, untuk pola seperti ini maka kita perlukan adalah pembuatan 3. Seperti pertama tadi saya katakan, kita masuk ke equation. Nah, kita harus mengetahui pola dari si fx tersebut. Pola apakah yang digunakan? Seperti itu. Jadi di sini kita cukup f kecil dalam kurung x tanpa kita menggunakan sebuah pola. Nah, di sini kita gunakan script lagi. Kita lihat A dengan 0 di bawah. Maka ini kita gunakan. Kita buat tanda plus, sigma, pada operation. Ini sigmanya. Maaf, saya turunkan ke bawah. Nah, pada pola ini kita mengetahui pola di dalamnya. Ada bentuk kurung. Untuk kurung kita ambil bracket. Di bracket ini kita harus melihat pola apa yang ada pada rumus di atas. Kita ambillah pola yang ini. Nah, pada pola ini kita masukkan script lagi. Script A ke bawah. Di situ kita ada di sini function. Ada function cost. Kita masukkan function cost di sini. Nah, di kotak ini kita melihat lagi polanya atas dan bawah. Berarti kita gunakan
pada fraction. Di fraction kita masukkan rumus ini. Seperti biasa kita buat tambah lagi, tambah, lalu kita masukkan lagi pola bn. Nah di sini, lalu kita ambil lagi pada function lagi. Sekarang sin, masukkan ke sin. Di sin kita juga butuh fraction lagi. Nah seperti itu. Di sini baru kita bisa menulis rumusnya. Berarti sini a, di bawahnya 0. Nah di sini ada lambang lambda, di mana lambang lambda bakal kita akan mencari di simbol. Kita cari di simbol, dia ada di sini, dan kita tambahkan n sama dengan 1. A n di sini karena dia bergabung, jadi kita nggak perlu membuat kotak lagi di situ. Kita masukkan n p pada di simbol tadi yang sudah kita lihat, p tambah x, di bawahnya L besar. Di sini ada b, di sini ada n, di sini juga sama n. Kita ambil lagi di simbol untuk masukkan p dan x, di bawahnya L. Nah, inilah proses pembuatan dari equation tersebut. Jadi tidak terlalu sulit dan tidak terlalu sukar, asal mau kita buat, dan kita harus pastikan dulu konsepnya. Konsep apa sih dalam rumus ini, biar bisa kita kerjakan seperti itu. Nah kita masuk ke sampel 4. Sampel 4. Nah sampel 4 juga ada. Kita gunakan lagi yang di equation aja, yang sudah dibawakan oleh si rumus tadi. Oke, kita ambil yang ini, yang ada akar. Nah, proses pembuatannya, pembuatan 4. Kita masuk ke menu equation lagi. Kita press ya X di situ, disama dengan kan. Lalu kita lihat di sini polanya berarti menggunakan ini fraction. Nah, berarti yang di atas ini dia perlu penambahan yang baru. Nah, kita masuk ke menu radikal. Dari radikal kita masukin lah pangkatnya dulu, pangkat akarnya dulu. Di depannya kita nggak usah apa-apa, tinggal tulis min b plus minus. Gimana sih tulis plus minus? Nggak bisa, tapi dia ada di simbol, jadi tinggal kita buka simbol, kita masukkan plus minusnya. Nah pada menu ini kita butuh yang namanya b kuadrat. B kuadrat dikurang 4ac. Sini ada b kuadrat, ini 2a. Nah inilah proses pembuatan rumus keempat. Jadi semua polanya itu sudah ada, pada menu equation juga sudah ada ditampilkan semua. Kalau itu kalian bisa pelajari sendiri, nanti kalian tes pembuatan rumusnya ini. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan sedikit tentang equation. Apabila kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan. Maaf saya potong tadi, ada suara kendaraan yang terlalu besar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang equation. Apabila ada pertanyaan bisa komen di bawah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.